Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN, Nuba Arat Maumere, Kabupaten Sika NTT yang berlokasi di Watuliwung, Kecamatan Kangae kembali meluncurkan website sekolah pada Senin 11 September tahun 2023, bertempat di Aula SMP Negeri Nuba Arat. Sekolah yang baru berdiri pada tahun 2016 dan saat ini berusia 7 tahun memiliki jumlah siswa 496 siswa dan memiliki 16 rombongan belajar. Hadir anggota DPRD Provinsi NTT Emmanuel Kolvidus, Kadis PKO Sika Germanus Goleng, Kadis Kominfo Sika Ferry Awales Syukur, Ketua Komite Heni Duing, Kepala SMP Negeri Nuba Arat serta para guru dan siswa. Rombongan disambut dengan tarian dan gongwaning. Tidak hanya itu, para tamu pun disuguhi dengan musik kampung yang dimainkan oleh siswa-siswi SMP Negeri Nuba Arat. Kita adakan seminar tentang Kovadis Pendidikan Watuliwung, ya. Waktu itu dari Dinas PKO-nya Pak Marianus Amti sebagai sekretaris yang hadir. Lalu ada beberapa tokoh masyarakat asal di Tekara yang di Kupang juga hadir, saya juga. Dan kesepakatan adalah di wilayah ini membutuhkan satu SMP. Kenapa? Karena anak-anak kita kami perhatikan setiap pagi itu di jalan utama di depan rumah saya itu sibuk. Lalu lalang ojek, ada yang antri tunggu kendaraan angkot untuk pergi sekolah ke kota. Untuk mengambil jenjang SMP, termasuk anak-anak saya juga sekolah di SMP Pratek. Jadi akhirnya kita sepakat mendirikan SMP 3 pilihan. Satunya di Wolon Kapa. Wolon Kapa itu di belakang kapela gereja Wetakara, ya. Satunya di situ, di depan rumahnya almarhum Bapak Paulus Mua agak ke dalam, lalu satu lagi di sini. Kebetulan yang di sini itu pemiliknya pastor, sehingga kami memilih yang di sini karena lebih gampang negosiasi dengan pastor. Ya, daripada dengan awam itu kan nanti keluarganya ikut campur tangan kiri kanan pusing kan. Ini kebetulan pemiliknya pastor SWD, orang Paluge, Bakterian Lobby. Memang pastor tidak boleh memiliki aset, ya. Tapi karena ini diwariskan kepada beliau sebelum dia mengucapkan kaul, maka tetap sah menjadi milik dia. Gitu. Jadi kalau setelah mengucapkan kaul, semua yang diperoleh itu adalah milik serikat. Tapi kalau sebelum kaul itu, warisan itu tetap menjadi milik pastor yang bersangkutan. Sehingga akhirnya kami putuskan itu. Saya lagi disuruh lobby harga ini. Ya, di ruang kepala sekolah SDKW Tekara. Saya dipercayakan oleh panitia dan umat bilang, Bapak ini saja yang ngomong dengan patir, kami yang lain tunggu sebelah sini, Pak. Gimana? Akhirnya kami sepakat 500 juta. Artinya 1 meter 100.000 di sini. Dibandingkan dengan tanah gereja kami sekarang depan rumah itu 1 meter 750.000. Jauh, ya? Jauh, ya? 1 meter 100.000. Tapi Pakar Lobby juga tidak serta-merta setuju. Dia menguji kami dengan spiritualitas Katolik, menguji iman dan menguji keseriusan. Akhirnya untuk membuktikan itu kami pinjam uang di Koperasi Kredit Hirolin. Pinjam uang 15 juta untuk DP. Bahwa tanah ini kami beli. Ya, dari belinya dengan uang pinjaman. Karena kami tidak punya uang, panitia tidak punya uang. Ketua panitianya sudah meninggal, Bapak Ketua SDP, ya, yang juga menjadi kepala sekolah pertama. Artinya kepala sekolah waktu itu ini sekolah belum definitif, jadi ya kepala sekolah pertama boleh 1 tahun 2 tahun. Lalu wakil ketua panitianya juga sudah meninggal, Bapak Petrus Portianus, ya, yang rumahnya di sebelah Barat itu. Ya, jadi itu sudah meninggal. Ya, jadi akhirnya setelah kami bayar, menghubungi dinas PKO, waktu itu kepala dinasnya Bapak almarhum Simon Subsidi, ya. Beliau datang bertemu kami sekali di SDI Barubin,
Setelah itu keluar izin operasional, dan kita 3 tahun sekolah di SD, sekolah sore, numpang saja, ya sore hari. Sambil sekolah, masyarakat di Betakara potong bambu, potong muat pasir dan lain-lain, lalu membangun ruang darurat dari swadaya masyarakat waktu itu, 2 kelas. Setelah dapat 2 kelas darurat, baru kita dapat bangunan yang ini. Jadi Bapak Ibu, ini sekolah juga perjuangan, ya. Kenapa? Karena waktu itu orang bilang mau buat sekolah negeri pun tanah harus swadaya, ya, karena pemerintah hanya bangun gedungnya. Jadi kita mati-matian berusaha. Jadi kita yang pertama dengan hutang, yang kedua panitia inti arisan 1 bulan 250.000. Tapi arisan itu bukan untuk uangnya dipakai, tapi uangnya itu dipakai untuk membayar tanah. Jadi kami arisan 1 bulan 250.000, tapi akhirnya bertahan juga hanya berapa? Tidak terlalu lama juga karena uang habis juga, ya. Lalu setiap kakak di desa Watuliwung melalui kepala desa diminta berkontribusi 15.000 per bulan untuk bayar tanah ini. Ya, setiap kakak 15.000 per bulan. Akhirnya swadaya ini dari masyarakat ini kira-kira tertampung sekitar 150-an juta. 150-an juta. 200 jutanya diselamatkan oleh saya karena saya masih DPRD. Ya, akhirnya mengambil dari APBD 200 juta untuk menyelesaikan ini. Lalu waktu Bupati datang meresmikan gedung ini, sebagai ketua komite saya pidato bilang masih kurang 100 juta Pak Bupati, kalau bisa diselesaikan. Dengan asumsi bahwa 50 jutanya kan bisa dapat lagi, jadi kami cukup butuh 100. Ternyata sampai terakhir 150 juta ini diselesaikan oleh pemerintah melalui Dinas Perumahan, Ibu Femi yang datang ke sini untuk menyelesaikan pembayaran itu. Kita juga punya pengalaman yang sama dengan SMK, tapi tidak sampai hari. Orang hanya datang gara-gara segel 1-2 jam saja, tapi sore dibuka lagi.